David, apa kabar? Yes, John. Sehat luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Amen, Yesus amen. baik. So today I am joined by David Silahoy, a seasoned news anchor who's been presenting the news for a very long time. David, not too long ago, went through a heart surgery. During that heart surgery, David's heart stopped. Today, we're going to talk about that. David, I'm honored to have you on the podcast. Thank you for coming. It's been my honor. Thank you. Bro, jadi kalau mungkin kita balik ke momen itu, bro. Ya. What exactly happened di momen itu? Di momen yang di atas tempat tidur Yes. Atau bisa kalau bro mau ada cerita sebelumnya. Oke. Apa bisa tiba-tiba bro langsung ke rumah sakit, terus tiba-tiba Oke. ada momen itu? ya. Jadi waktu itu saya lagi mau siaran untuk kemerdekaannya. Oke. Waktu itu saya lagi nyetir mobil mau ke kantor, tahu-tahu di tengah jalan tuh di bawah kolong Senen tuh, underpass. Saya nyetir langsung rasa dada tuh kayak ditekan gitu. Sesek. Tapi bukan sesek nafas, kayak sakit gitu di dada, cuma nggak bisa ditunjuk. Nah, ciri-cirinya jantung tuh begitu. Jadi nggak bisa ditunjuk di mana sakitnya. Yeah. Nah, di situ saya tahu bahwa oh ini jantung karena saya pernah punya pengalaman sebelumnya. Jadi waktu saya tahu itu, saya langsung ambil obat Sedokart namanya yang ada itu. Yeah. Saya taruh di bawah lidah. Ternyata itu agak sedikit relief gitu ya. Yeah. Oh benar nih jantung. Saya putar balik. Lalu saya minta tolong istri saya waktu itu. Saya telepon, tolong dong. Driver mana? Mau minta tolong antar ke ini. Yeah. Akhirnya waktu itu kami diantar ke rumah sakit. Yeah. Sampai di rumah sakit, dokter cek enzim. Dan ternyata itu ada spike gitu enzimnya. Dan berarti ini ada kena di jantung gitu. Dan akhirnya mau dicek. Akhirnya dicek sama dokter di sana. Yeah. Terus dokternya bilang ini ada satu titik di pangkal yang menyempit gitu. Jadi kan jantung itu ada LCX, ada R apa gitu yang right-nya gitu, left right gitu. Nah, itu kemudian yang ini yang pangkal dua cabang itu. Nah, di sini menyempit. Oke. Dan jadi dia mau pasang kissing stand gitu. Oke. Waktu itu saya masih sadar gitu. Oke, masih lihat karena memang operasi pasang stand kan nggak bius total ya. Benar. Pas dipasang, oke, ya udah dok silakan. Akhirnya dia coba pasang, pas mau pasang, tahu-tahu saya merasa dada saya ini di sini kayak ditimpa martil besi gitu, berat banget gitu. Wah, saya merasa, langsung saya bilang, Prof ini sakit Prof, di dada. Sebelah mana? Tunjuk. Di tengah-tengah, akhirnya susternya atau dokter asisten itu bantu. Ya di mana? Di situ. Pas baru dia nunjuk begitu. Saya langsung black out gitu. Black out, tahu-tahu dalam situasi black out itu, saya kayak sadar lagi gitu. Oke. Kayak sadar lagi. Cuma pas sadar lagi itu saya melihat kok saya lagi di RPJ ya kalau nggak salah ya. Yeah. Yang di chest compression. Iya, di dada gitu, ditekan-tekan. Waduh. Terus di situ juga disetrum-setrum gitu. Iya. Nah, saya bingung kenapa saya diginiin gitu. Jadi saya ngelihat gitu. Terus saya bilang, saya lihat kan sekeliling saya nih kok, saya lihat dokternya, saya lihat susternya. Tapi agak putih gitu, terang, terus nggak terdengar suara apapun karena waktu mau mau dipasang stand itu di kateter, saya minta lagu rohani dipasang dan bunyi mesin-mesin kan ada ya. Kok ini silent sekali, hening gitu. Terus mau nanya ke dokter nggak bisa, bingung, nggak bisa ngomong. Akhirnya singkat cerita saya pass out lagi gitu, kayak tahu-tahu blackout, bangun-bangun udah di sini bolong, udah segala macam udah bolong gitu, ada pakai ventilator. Oh, ventilator. Iya. Dan itu sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa ventilator. Saya sampai kayak orang memberontak gitu. Akhirnya harus disuntik lagi, dibius lagi. Dikasih sedation ya, bius. Iya, sedation. Akhirnya terus kemudian tidur, bangun-bangun lagi udah nggak pakai ventilator. Oke. Terus profnya datang, saya tanya, Prof kenapa saya begitukan di RPJ gitu? Iya. Loh, kok tahu?
Iya, soalnya saya lihat, Prof. Lihat bagaimana? Ya saya lihat waktu itu, cuma saya nggak bisa tanya aja ke Prof gitu, kenapa saya diginiin. Iya. Saya sadar, saya ngelihat kalau dia bilang gitu. Dia bingung, dia ngeliatin. Sekarang suster kan nggak ada yang ngomong sama saya kan, kalau saya bangun pasti yang dipanggil dokter duluan untuk ngomong, lihat, cek gitu. Iya. Wah itu, saya jadi sama-sama bingung kita. Iya. Lah gimana Prof? Prof bingung, saya bingung. Gitu. Nah disitulah terus kemudian dia jadi mikir juga tuh, ada apa nih yang terjadi gitu. Tapi singkat cerita ya, sampai di satu titik pembicaraan kita, terus dia bilang gini, tapi Pak David saya juga bingung, karena gini, seharusnya Bapak sudah meninggal. Tapi Bapak masih hidup. Ini saya nggak tahu, tapi yang pasti ini pasti karena Tuhan, dia bilang gitu. Waduh, saya bilang nih si Prof nggak pernah ngomong Tuhan kayaknya dari dulu. Kayaknya dia selalu kalau ngomong, makanya klinis, secara klinis, teknologi kesehatan jantung ini kan, karena dia jago sekali. Dia tuh dulu yang menginisiasi untuk menghidupkan sel dinding jantung yang mati itu pakai stem cell jadi hidup. Dan saya pernah meliput di TV saya sebelumnya. Mata kepala sendiri tuh, gitu. Gila ini sel hidup jadi hidup lagi tuh orangnya, saja saya wawancara kok. Gitu. Nah, jadi kan orang jago sebenarnya. Benar. Dan kalau ngomong nggak pernah ngomong Tuhan, karena dia pikir kan dia mungkin udah nggak perlu ngomong Tuhan lah, karena ini kan secara klinis semuanya gitu. Tapi kali ini dia ngomong. Iya. Pak David seharusnya sudah meninggal Pak, tapi Bapak masih hidup. Wow. Dan seharusnya Bapak sudah mati, pasti ini karena Tuhan, dia bilang. Karena pengalaman sebelumnya yang lain mati Pak. Dan ada yang hidup di Taiwan, dia bilang. Profesor juga yang ngelayanin. Cuma abis itu dia mengalami yang namanya perlu pakai ada damage jadi support, ada damage ya. Terus kemudian perlu support jantungnya setelah operasi. Dan ternyata alat support itu merusak kakinya dan harus diamputasi juga gitu. Jadi mengalami hidupnya jadi nggak sempurna lagi kayak dulu. Pak David ini seperti ini lagi tuh. Saya juga bingung. Dia bilang, harusnya Pak David sudah meninggal. Gitu. Ya di situ saya tahu, oh berarti itu momen dimana apa sih istilahnya near death experience ya. Tapi itu bro, berapa menit yang kita bisa bilang flatline? Kalau Profnya bilang itu sampai jadi supaya menurut klinis itu tidak brain damage itu di bawah 3 menit. Oke, so this was di bawah 3 menit. Nah berarti di bawah 3 menit. Tapi karena Profnya waktu itu kan dalam keadaan ini ya, jadi dia bilang mungkin less than 2 minutes. Dia perkirakan, hampir 2 minutes lah gitu. Karena dia masukin heparin, dia tembakin semua. Ini tangan saya kan, waduh, hitam semua aja tangan saya di sini karena bengkak gitu. Bengkak benar. Kayak apa sih ya? Darahnya, pembuluh darah pecah. Jadi semua di sini tuh. Dan itu sakit sekali. Dan saya dibolongin di sini. Ya, karena udah di sini udah nggak bisa lagi kan. Benar. Kayak gitu. Tapi kalau kita ke momen itu bro, yang 2 menit yang bro mungkin bilang ada pengingatan juga kan, maksudnya ingat what was happening. Iya betul. What was happening bro yang bisa bro ingat di 2 menit itu? Saya mikir gini, wah selesai nih saya. Kayaknya mati nih saya di sini. Ada kebersit begitu di kepala saya tuh, karena pada saat itu momen itu. Saya ingat banget karena saya seperti mau ngomong ke Profnya kan nggak bisa. Nah saya bilang dalam hati, jadi kayak dalam pikiran saya itu, wah kelar nih saya nih. Akhirnya kelar juga. Karena saya, ini kan yang 10 kali saya hampir mati, dan mati beneran gitu. Yang 9 kali itu hampir mati semua sebelum-sebelumnya. Jadi, tapi yang ini mati. Waduh, saya bilang kelar nih. Saya bilang, wah selesai nih. Ternyata Tuhan nggak bilang, ini tiketnya belum kelar nih, mungkin rumah di sana juga belum selesai. Jadi balik gitu. Nah, cuma waktu momen itu memang saya ngalamin begini. Ini analisa saya ya, karena saya berusaha mengerti apa yang terjadi pada saat itu. Benar. Saya sering menemui orang yang sudah dalam keadaan koma, yang setelah itu mati gitu. Nah biasa orang koma, bahkan termasuk waktu itu pernah papa mertua saya dalam keadaan yang sudah juga nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak bisa, pokoknya udah putus, maksudnya nggak bisa mengendalikan tubuhnya, mungkin itu disebut koma ya. Itu kalau diomongin, diajak ngobrol,
Kami sayang papi gitu, kami sayang ini. Itu pasti air mata tuh keluar. Benar. Karena orang hidup pasti yang terakhir itu telinganya yang masih bisa berfungsi. Yang lain-lainnya udah mata udah nggak bisa lihat lagi, yang lain udah nggak bisa berfungsi dengan baik inderanya. Tapi ininya nih masih bisa dengar. Terakhir tuh. Makanya banyak orang ada yang bilang, coba sampaikan firman Tuhan aja pada saat dia lagi koma, dia pasti dengar. Kadang-kadang ketika dia merespon tuh cuma dengan air mata doang nangis. Keluar air mata berarti dia dengar tuh. Gitu. Dan saya sering menemukan itu. Berarti ini masih dengar. Nah pada saat posisi saya nggak dengar apapun, putus kan. Saya minta lagu rohani kan. Saya minta lagu rohani disetel ketika saya sedang operasi. Benar. Saya dengar biasanya tuh memang begitu karena suster-susternya juga ada yang Kristen gitu suka nyanyi gitu kan ikutan. Nah, ini putus semuanya. Bahkan mesin-mesin kedokteran itu nggak kedengeran semua. Dan itu silent yang luar biasa, tetapi damainya yang luar biasa. Itu dia tuh yang saya alami waktu itu. Jadi at peace. Cuman di dalam hati saya kayak nanya itu tadi. Selesai nih saya nih, kayaknya kelar gitu. Karena itu tadi, makanya saya ngomong itu juga. Bukan karena situasi saya ngelihat badan saya lagi beginiin ya. Saya bukan kayak di film-film tuh posisinya. Bukan kayak lagi berdiri ngelihat dari jauh badan saya gitu, enggak. Jadi ini seperti nuansa yang berbeda, agak susah dijelaskan ya. Jadi saya kayak memang ada di situ, cuma sedikit di luar tubuh gitu. Jadi ngelihatnya masih ngelihat gini, dokternya ya di depan saya gini, begini-begini, asisten dokternya gitu. Dan memang sini saya masih kadang-kadang ngilu-ngilu ya, karena pernah digituin gitu. Jadi saya situasinya kayak gitu, cuma dia lebih terang aja, terang dan background rumah sakit itu udah nggak kelihatan. Jadi cuma dokter, asisten dokternya, suster-suster itu yang kelihatan. Sama ini lampu di atas meja operasi. Gitu. Cuma ini si keliling itu kayak nggak kelihatan lagi. Kan biasanya kita masih lihat bufetnya apa. Benar. Mesin-mesinnya gitu. Nah itu. Ini udah nggak kelihatan lagi. Putih aja. Terus itu kayak tenang sekali gitu. Dan itu sukacita loh sebenarnya. Jadi waktu itu damai bener. Jadi waktu saya bilang, wah kayaknya udah kelar nih. Bukan dalam keadaan takut atau panik. Tapi karena akhirnya yes. Gitu. Karena kan kadang-kadang kalau orang di dalam posisi itu mungkin kan, saya belum bilang ini sama keluarga saya belum bilang sama anak. Tapi bro merasa tenang. Tenang aja, tenang gitu. Cuma kan saya nggak kepikiran yang di rumah, yang di luar lagi nungguin. Nggak kepikiran, kesian banget tuh. Karena mungkin ya perasaannya beda bro waktu. Beda banget. Ya. Memang itu damai sejahtera tuh. Tenang, damai sejahtera. Cuman saya bilang, wah kelar nih saya, udah selesai berarti. Blackout lagi. Loh, bangun-bangun udah bolong semua di sini. Waduh, tangan, mulut udah dimasukin ventilator itu sampai luka sih mulut. Sampai tenggorokan saya itu sampai. Tapi karena kan cepat-cepat mereka masukin. Iya, benar-benar. Tapi untuk orang keluar dari ventilator kan juga nggak gampang gitu, bro. Bro langsung abis di blackout lagi langsung bisa nggak ada ventilator lagi ya waktu itu ya. Oh itu blackout lagi itu beda. Itu yang ini masih di atas tempat tidur ya. Oke. Kalau itu kan dikasih sedasi itu tadi yang dibius. Nah itu karena saya kesakitan. Itu udah di ruang ICU. Oke. Ya kalau yang itu. Bangun-bangun tuh udah di ruang ICU jadinya setelah yang blackout lagi yang kedua. Bangun-bangun di ruang ICU. Waduh itu sakit banget ini. Gitu. Bro, jadi kalau kita balik ke momen bro buka mata dan langsung dokter depan bro. Itu apa yang percakapan yang langsung di sana bro sama dokter? Dan perasaan bro gimana itu? Gini, karena saya pernah kan sudah kenal dia cukup lama. Iya. Jadi saya tanya dulu kayak biasa lah basa-basi. Prof apa kabar? Dia tanya, kamu yang di tempat tidur nanya saya. Katanya gitu. Terus saya bilang, iya cuma saya juga bingung nih Prof. Kenapa saya diituin gitu,
RPJ ya. Iya. Iya. Terus dia bilang itu, kok tahu gitu. Ya terus saya bilang, ya karena saya lihat. Di situ saya tuh merasa apa ya, cuma itu aja yang ada di kepala saya untuk saya tanyakan. Dan akhirnya itu yang mungkin membuat dia juga jadi berpikir juga gitu ya. Saya nggak tahu apa yang pikirannya. Tapi habis itu kesimpulannya ujungnya dia bilang, memang Bapak harusnya sudah meninggal, gitu. Tapi Anda masih hidup. Nah, setelah itu barulah dokter lain datang. Ada satu dokter jantung yang memang khusus dia ngecek wilayah jantung yang rusak. Oke. Yeah. Jadi dia pakai apa tuh namanya? Apa kalau orang dicek dalamannya tuh? Sorry, saya lupa jadi namanya. Ada alat itu yang khusus buat kayak ronsen gitu. Tapi dia bukan di foto, dia yang biasa buat bayi, ngeliat bayi. Iya, benar. Oh, ini detak jantungnya apa kardiogram gitu, dicek. Nah, kayak gitu ya. Pokoknya ini dokter spesialis kardiografi gitu. Nah, terus dia ngecek. Lama sekali dia ngecek saya punya jantung tuh. Ngecek. Dia nyari wilayah yang matinya gitu. Terus saya tanya, ada nggak yang ininya, ada apa nih kok lama gitu? Ada yang rusak atau gimana gitu? Enggak, justru saya lagi nyari di mana yang rusaknya gitu katanya. Dan mungkin ada slightly sedikit di bagian bawah, tapi itu pun seperti kayak nggak terlalu apa, hanya sedikit catatan saja gitu kan. Itu saya simpan baik-baik gitu. Setelah itu Profnya kasih lihat momen di mana saya keadaannya seperti itu dan bagaimana kan ada catatannya dan ada videonya di RPJ itu. Nah, dikasih lihat bagaimana penyumbatannya itu. Jadi ternyata terjadi pembekuan darah kata dokter. Di pangkal yang dia lagi mau pasang terjadi pembekuan darah dan pembekuan darahnya kemudian bercabang begini. Jadi ngeblocking dua-duanya. Nah, ketika ngeblocking dua-duanya ini dia berusaha buka yang sini. Pas dia coba buka, dia mesti balonin atau apa, segera dia tarik, dia pindah ke sini, blocking lagi. Dan itu terjadi berulang-ulang. Jadi ntar di sini udah kebuka, pindah ke sini, blok lagi dia bilang. Dia bilang, tapi waktu terus berjalan. Waduh, dia bilang, ini saya bingung ini gimana caranya. Tapi si Prof bilang itu tahu-tahu terbuka semua, dua-duanya. Dan itulah akhirnya dia pasang kissing stand di situ. Kissing stand tuh stand yang bercabang begini. Langsung pasang 2 di sini pasang. Terus tahu-tahu nyala lagi semua. Wah, kan habis digini tuh hidup lagi masuk gitu. Waduh, dia bilang ini reporter yang dulu ngeliput saya nih. Kalau mati gimana kali ya? Mungkin dia ngomong gitu kan. Tapi saya ini cuman ini doang, cuma bercanda-bercandaan aja. Tapi peristiwa yang terjadi itu seperti itu dan saya tahu dari liputan saya sebelumnya bahwa setiap kali ada serangan jantung pasti ada dinding jantung yang mati. Dan kadang ada orang kena serangan jantung ringan tapi nggak sadar itu serangan jantung, tetap mati itu dinding jantungnya menurut si Prof. Nah, kalau dinding jantungnya itu mati, makin lama fungsi jantung nggak maksimal. Nah, puji Tuhannya jantung saya itu habis serangan yang udah bertubi-tubi ini pun masih normal. Hanya ada catatan sedikit tadi itu doang. Wah, saya bilang ini sih Tuhan sih yang tolong sih. Nggak mungkin siapa lagi. Memang betul Profnya bilang. Ini sih pasti karena Tuhan. Itu ada catatannya semua, ada videonya semua. Di sini dia ngomong. Ini sih pasti karena Tuhan. Jadi terima kasih sama Tuhan aja dia bilang. Bukan saya katanya. Saya bilang, wah, humble dokter. Bagus. Amazing. Dan saya bersyukur kepada Tuhan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amen. Engkau beri saya kesempatan lagi. Walaupun dengan catatan sebenarnya saya udah damai itu waktu itu, enak banget kayaknya. Cuma berarti tugas saya belum selesai. Begitu. Tugasnya belum selesai, masih lanjut. Oke, lanjutkan kalau gitu. Tapi bro, pas ketemu keluarga lagi, terus ketemu, pasti kan overwhelmed banget dong at that moment, kayak ini tuh udah the end. Gimana perasaan bro gitu ketemu keluarga, terus ketemu istri? Itu saya tanya langsung ke istri saya. Gimana? Apa yang kamu rasakan waktu itu? Dia blank, dia bilang. Ngelihat saya keluar dengan ventilator, dia blank. Dia kaget, dia bingung kenapa. Tadi masuk baik-baik aja.
kenapa nih keluar udah ventilator? Udah bolong semua sana sini gitu dah. Dia bingung. Dia bingung, dia mau nangis apa, dia kayak orang shock gitu. Kayak orang shock. Terus baru dikasih tahu sama profnya peristiwanya. Terus pada saat itu kan saya masih di ventilatorin. Jadi prof masih kasih catatan, kita harus masih berjaga 24 jam. Pokoknya kami selalu standby untuk masuk ke ruang operasi kalau terjadi pembekuan darah atau apa mendadak gitu. Wah, istri saya, dia bilang dia khawatir sekali. Maksudnya dia bukan, saya nggak bisa bilang khawatir sekali. Cuma maksudnya dia bilangnya apa ya? Dia sampai mikir gini, aduh Tuhan, apa saya harus nggak punya suami lagi di umur segini gitu, anak-anak masih kecil, 11-an tahun, bagaimana ini? Pikirannya gitu kan pasti ya, namanya cewek juga pasti pikirnya gitu. Sementara dalam hati saya enak-enak banget tuh. Di dalam tinggal berangkat aja enak ini. Gitu. Tapi kondisi dia begitu, saya bilang, oh iya ya Tuhan. Iya kalau kemarin itu saya berangkat berarti kesian istri saya. Iya, pasti. Emang Tuhan suruh balik lagi ya untuk jagain ini ya, istri dan anak-anak. Bro, tapi kalau kita balik, kan ini bukan stand pertama, bro. Iya. Tapi sebelum surgery ini, apa bro ada perasaan beda? Karena kan pasti perasaannya lebih beda karena ini lebih sakit ya, bro. Dibanding yang sebelumnya juga. 2019 ya? Iya. Ini tapi ada perasaan anything different atau mungkin sebelum surgery-nya bro udah berdoa ke Tuhan, Tuhan nggak tahu ini sakit apa gitu. Enggak. Gini. Tapi ini ya karena saya mempercayai juga bahwa ada seperti di Alkitab ya, di sekeliling kita ada saksi, ada apa seperti awan yang mengelilingi, menyaksikan. Iya. Dan saya percaya juga di wilayah itu ada roh jahat juga. Yang menjadi saksi, dia melihat kita juga yang pasti akan condemning. Tuh lihat tuh Tuhan, dia begini gitu. Ya, bohong lah, omong kosong nih misalnya gitu ya. Nah, selama 3 minggu terakhir sebelum saya mengalami ini, saya pernah bilang sama istri saya tuh, mau cerita sesuatu. Tapi saya nggak jadi cerita karena sesuatu ini saya belum ngerti apa gitu. Nah, setiap kali saya pulang atau saya dalam keadaan lagi sendiri atau itu kayak di sekeliling saya tuh kayak ada sebuah barrier yang black gitu, kayak yang dark gitu. Bukan black color, tapi maksudnya it's a dark thing gitu. Yang membuat saya kayak kok kayak nggak pengen hidup gitu, pengen mati gitu. Mau cerita ke istri tapi istri juga lagi sibuk apa lagi gini, udahlah banyak pikiran atau apa. Saya nggak ngomong gitu. Itu 3 minggu atau 2 minggu terakhir, 2 minggu sebelum ini kejadian. Dan itu saya alamin itu berhari-hari. Saya sampai berdoa, Tuhan ada apa? Saya baca firman, Tuhan ada apa? Saya tolak dalam nama Yesus semua apa namanya rencana si jahat atau apa. Tapi itu kayak masih terus mengelilingi gitu. Sampai kejadian itu. Nah, jadi itu terjadi seperti ada warning gitu, kayak ada kasih tahu ada something ke depan. Tapi saya nggak tahu ya. Maksudnya itu cuma seperti kayak begitu kejadiannya. Saya baru tahunya setelah itu kan. Saya mikir. Pasti balik lagi ke sana. Kilas balik, ada apa nih gitu. Nah, yang membedakan dengan 2019, ya itu aja. Bahwa 2019, karena saya tahu papa saya pernah kena serangan jantung juga di bawah umur 65. Teorinya begitu menurut si Prof. Bahwa anaknya punya potensi 50% untuk kena serangan jantung. Jadi saya berjaga-jaga. Saya minum Vastatin dan segala macam. Tapi ternyata kena juga. Di 2019 pasang stent. Nah, yang kali ini emang lebih dark gitu. Lebih dark gitu. Dan itu suasananya kayak tadi, akhirnya kejadiannya seperti itu. Dan tapi sekarang bro, sekarang praise God, you're here. And you're well. How did life change, bro, for you after this whole situation? Pasti kan pandangan bro ke hidup tuh berbeda gitu sekarang. Gimana bro ceritanya sekarang hidupnya? Sekarang ya? Dulu saya masih takut mati. Which is natural kan ya? Very natural. Maksudnya takut mati itu maksudnya gini. Kalau udah mati nih,
gue masuk neraka kali ya, atau kemana gitu misalnya gitu. Dulu ya pikirannya. Kadang-kadang masih suka muncul ya kayak gitu-gitu ya kan. Apalagi pada saat kita berbuat dosa atau jatuh ke dalam dosa. Kan pasti pikirannya orang begitu. Tapi sekarang ini ya, sudah nggak ada lagi pikiran itu loh. Bukan saya bilang saya nggak takut mati, tapi saya udah nggak ada pikiran itu. Dan bahkan saya lagi menunggu-nunggu kapan Tuhan datang jemputnya. Itu kayak yang lain tuh. Kayaknya sukacita banget tuh. Momen yang ketika saya lagi di atas meja operasi dan damai itu tuh kayak something else yang wow, gila ini yang dikejar nih, maksudnya yang kita cari gitu, maksudnya buat damai sejahtera, kayak udah selesai semua gitu. Pengennya makanya kalau saya habis saat teduh, saya kirim ke anak-anak Homesel di grup saya. Saya ada grup Homesel namanya Lost and Found Community gitu. Ini anak-anak terhilang semua yang kemudian kembali ke Tuhan gitu. Saya kirim mereka, selalu saya tulis catatannya di bawah. Datanglah segera Tuhan Yesus. Amin. Saya sekarang tulisannya itu. Kalau dulu kan mari kita bersukacita atau apa, thank you, God bless you all gitu. Ini enggak, datanglah segera Tuhan Yesus kayak di Wahyu. Kenapa? Karena saya pengen cepat-cepat ketemu Tuhan Yesus gitu. Kayaknya asik banget. Tapi saya tahu betul karena saya punya tugas lanjutan. Jadi saya jalanin terus di sini dengan sukacita dan udah nggak hitung-hitungan lagi sama Tuhan. Udah tabrak aja. Maksudnya apapun halangannya yang di depan, kalau emang udah Tuhan yang suruh, maju aja terus gitu. Sekarang ya saya maju aja terus. Walaupun saya berpikir bahwa saya harus istirahat dan tubuh saya harus saya jaga baik. Tapi ini kayak kekuatan dari Tuhan kayak nggak ada habisnya gitu. Sekarang tuh kayak saya tuh sekarang kan ada Homesel juga ya. Tadi dan ada anak Homesel ini juga ada yang sudah mulai akhirnya mereka berbuah juga. Punya anak-anak Homesel yang lain, mereka mulai membina gitu. Ada pertumbuhan rohani. Saya lihat beda dengan sebelumnya. Ini begitu cepat gitu pertumbuhannya gitu jadinya. Dan kemudian ada apa lagi ya? Jiwa-jiwa baru lagi yang dipercayakan. Dan itu kayak cepat sekali datang dan saya nggak sulit untuk melayani mereka dalam artian tuh walaupun perlu effort tapi kayak jadi effortless, kayak Tuhan tolong gitu, berikan kekuatan padahal saya perlu istirahat banyak, 8 jam minimal tidurnya harus. Tapi energinya kayak nggak habis-habis gitu. Loh, saya lihat Tuhan, begini nih. Tuhan bekerja beda gitu. Dan buat saya sekarang udah nggak ngejar yang lain-lain lagi. Maksudnya mau ngejar misalnya punya Ferrari gitu. Enggak itu bercanda. Maksudnya tuh tapi itu real, materials bro. Maksudnya itu real kan. Makanya saya juga mau nanya karena kan sekarang mungkin yang dikejar beda gitu, bro. Karena kan pasti pikirannya pasti beda gitu abis itu. Iya beda, karena dulu kan masih pengen punya ini, pengen itu, pengen ini. Materialistic mungkin ada. Jadi sekarang ini malah saya bagaimana saya menyenangkan Tuhan tuh. Bagaimana jiwa-jiwa yang saya layani ini mereka bisa ketemu Tuhan, mengenal Bapa Sorgawi sebagai Bapa yang mengasihi mereka. Jadi isi hati saya tuh, pikiran saya sehari-hari ini sekarang isinya cuma itu aja. Ya fokusnya ke situ tuh. Nggak ada mau beli, ini kan lagi pameran mobil. Saya tuh demen banget ya otomotif gitu, suka banget gitu. Kayak ngelihat mobil tuh, kalau dulu ngelihat mobil tuh kan shape-nya itu. Saya ngebayangin waktu pembuatnya bikin tuh kayak wah, the whole experience. Artistik banget gitu dan saya menikmati mobil itu dari sisi itu gitu. Understand, Dari mesin, roaringnya dan apanya segala. Sekarang kayak ya apa sih lah itu nggak ada. Ya kalau ada mobil ada pakai nggak ada ya udah nggak pakai aja yang lain apa gitu. Kayak udah nggak ada apa-apanya lagi gitu. Kayak buat apa sih gitu. Kayak gitu-gitu. Udah nggak ada artinya. Kalau mati kan nggak ke bawah juga. Karena saya udah pernah dalam keadaan itu. Karena kan kita sering ngomong gitu kan, bro. Banyak kalau ngomong, kalau kita ngomong, kalau kita mati kita nggak akan bawa apa-apa. Tetapi kan kita ngomong begitu dan pernah mengalami seperti itu kan beda, bro. Jadi kan, bro, sebelum yang surgery ini kan juga mungkin masih ada kejar-kejar hal-hal yang kayak mobil sama yang lain. Tapi setelah yang ini, bro jadi beda. Beda, udah nggak. Ini pameran kemarin saya nggak datang sama sekali, kayak udah nggak ada seleranya sih. Nggak ada. Hilang gitu, bro. Bener-bener fokusnya malah, yuk Homesel, kita lakukan ini, yuk kita lakukan ini. Yuk doain orang
yuk sembuhkan yang sakit gitu misalnya. Yeah. Kan karena Tuhan Yesus suruh sembuhkan yang sakit ya, bukan disuruh doain yang sakit maksudnya. Yeah. Jadi kita ketemu orang sakit, sembuhkan yang sakit. Yeah. Ya. Tumpang tangan, bawa ke rumah sakit. Yeah. Lalu kalau dia punya BPJS-nya nyangkut, kita urusin sampai aktif lagi. Kalau misalnya BPJS-nya nggak ada, ya kita bayarin. Bukan get well soon gitu. Ya itu kan Tuhan nggak. Kalau Tuhan Yesus dulu mau nyembuhin orang kusta atau apa bilangnya get well soon ya. Kan? Bukan suruh menyembuhkan orang sakit jadinya itu, malah cuman ngucapin semoga gitu ya. Nah sekarang pemikiran saya jadi ikut berubah gitu seperti yang Tuhan Yesus mau. Sembuhkan orang sakit, ya udah. Yang sakit siapa? Anak homesel misalnya apa? Ya saya datengin, tumpang tangan doakan, bawa ke rumah sakit. Bayarin kalau perlu gitu. Udah. Ya semampu saya ya. Semampu. Kalau nggak, kalau di luar kemampuan saya ya udah. Tapi kalau memang mereka mampu kan ada BPJS, ada asuransi kan biasa, santai kita bantu. Gitu. Jadi kayak udah kayak gitu, udah nggak ngitung-ngitung lagi. Benar. Gitu. Memberi ya memberi aja udah. Duit yang ada ya punya Tuhan juga. Soalnya kalau besok saya berangkat kan juga ngapain di sini? Mendingan saya kasih aja gitu. Udah nggak ada artinya lagi gitu buat saya tuh. Jadi bro benar-benar mengetahui apa yang Tuhan mau setelah memang dikasih kesempatan untuk hidup lagi gitu bro. Dan semua bro serahkan ke Tuhan lagi juga sekarang. Iya, udah buat Tuhan aja udah. Semua hidup saya itu buat Tuhan. Saya ajarin ke anak-anak saya, juga ke istri saya. Hidup oleh iman, percaya kepada Tuhan tuh seperti apa gitu. Jadi itu yang bisa saya wariskan gitu kan ke anak-anak. Ya selain memang tentunya ada harta benda, tapi kita wariskan yang paling berharga gitu ya. Pengalaman ini, iman yang kepada Tuhan ini. Bahwa Tuhan tuh hidup, Dia ada loh. Amen. Jangan main-main, Dia lihat, dan banyak saksi yang menyaksikan kita. Dan nanti someday itu saksi-saksi itu akan teriak mengkondem kita tuh di masa-masa penghakiman di hari-hari terakhir. Gitu. Jadi setelah semua kejadian ini langsung bro mendalami lagi di firman Tuhan pasti setelah itu. Enggak, setelah itu jauh-jauh langsung di rumah sakit. Langsung? Iya, karena mentor saya itu telepon. Kenapa nak kamu katanya? Saya panggil dia Papa Daniel Alexander. Dia bilang selamat menikmati ketidaknikmatan tersebut senikmat-nikmatnya. Waduh, saya bilang, Pak, ini lagi sakit banget ini, saya bilang. Karena nelen air putih aja, karena ini luka kan, dari waktu dimasukin ventilator itu luka tenggorokan saya, dan itu luka. Sakitnya luar biasa, nelen tuh kayak diiris-iris di sini. Nelen air putih aja, itu kayak diiris. Waduh, saya belum pernah ngalamin sakit yang sedemikian rupa. Disitulah saya mengalami terobosan pengorbanan Tuhan Yesus tuh. Lebih sakit dari ini. Gila, ini sakitnya kayak gini gitu. Maksudnya ini belum luka-luka sampai kayak gitu, baru dalemannya nih luka nih. Wah, itu sakitnya kayak diiris dari ujung kepala sampai sini tuh, kayak mau putus rasanya. Dan saya minta akhirnya sama dokter dikasih obat khusus tuh yang disemprot. Baru bisa makan cuma setengah jam doang, habis itu sakit lagi gitu. Nah, semua sakit dan saya harus angkat tangan terus begini. Karena kalau saya turun tangan begini, darah kayak ngalir ke sini gitu ya. Tuh kayak sakit. Jadi kayak panas terus kayak sakit gitu. Jadi saya harus begini. Jadi kayak orang berdoa. Akhirnya doa terus. Bener. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Dipaksa angkat tangan. Akhirnya terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu. Di situ saya belajar tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Selama berapa hari itu dia di rumah sakit. Dan Roh Kudus ajarin saya. Ini jadi sekolah Roh Kudus gitu ya. Itu jadi sekolah Roh Kudus. Jadi benar-benar Roh Kudus bukakan kebenaran-kebenaran itu, termasuk pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi hal-hal yang lain jadi nggak penting gitu kan. Karena pengorbanan Tuhan Yesus itu udah kasih karunia yang lebih dari segalanya gitu. Wow. Ya gitu dah. Kira-kira. Memang papa saya tuh dia doakan gitu ya. Ya udah, nah saya doain selamat menikmati ya, gitu. Dengerin suara Roh Kudus. Udah gitu. Jadi dia nggak kayak yang
Kita doakan dalam nama Yesus sembuh dari semua. Nggak ada. Dia cuma ngomong begitu. Saya bilang, oke. Baru saya ngalamin sepanjang minggu itu. Sekolah Roh Kudus itu. Keren banget Tuhan kita. Amen. Dan dia hidup. Maksudnya benar-benar saya ngalamin dia hidup gitu. Amen. Jadi kalau ada orang bilang Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, wah dia nyesel. Dia belum tahu aja. Nanti semua lutut akan bertelut ya. Amen. Amen. Bro, setelah kejadian ini dan mendalami firman Tuhan, kalau bro melewati trial atau challenge sekarang di hidup setelah yang terjadi, respon bro gimana gitu? Udah biasa aja sekarang. Iya, maksudnya biasa aja ya dibanding dulu. Pasti beda banget. Dulu kan panik bisa, maksudnya kesel, marah bisa ini ya. Iya. Sekarang ya udah biasa aja, udah tahu. Oh ya, pokoknya ini pasti Tuhan yang tolong, pasti beres. Wow. Pasti beres. Jadi dulu saya berusaha iman tuh kayak apa sih gitu. Belajar gimana iman itu yang sebenarnya di Ibrani 11 ini ya. Kan dibilang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat gitu. Dan di sini kita belajar tentang pahlawan-pahlawan iman gitu. Ada Abraham, ada banyak semua di sini. Karena iman, Sarah juga gini-gini. Dulu saya nggak ngerti maksudnya ayat ini. Tapi sekarang jadi saya ngerti. Saya melihat gitu bagaimana Tuhan itu campur tangan, bahkan dia itu ada di masa depan kita, sudah ada sekarang di masa depan kita. Itu gimana jelasinnya coba? He's already there in our future right now. So he will taking care of you gitu. Don't worry. Jadi di situ saya ngerti. Nggak usah khawatir. Ngapain dikhawatirin? Susah amat, beban sehari anggap lagi nih ya. Beban sehari ini papa saya ngajarin. Papa rohani saya. Anggaplah beban sehari 5 kilo. Lalu kita pikirin beban buat besok. Makan apa besok ya? Jadi berapa kilo? Kalau sehari 5 kilo, besok berarti 10 kilo kan? 10 kilo. Coba bayangin kalau seminggu. 7 kali 5, 35 kilo. Kita mikirinnya minggu depan 35 kilo, bebannya berat banget tuh. Apalagi mikirin masih setahun lagi. Berapa ton? Bagaimana nggak stres orang hidup itu? Sekarang saya udah nggak mau pusing dengan urusan itu juga. Buat apa dipikirin? Kita lakukan apa yang Tuhan suruh sekarang, yang today, present. Ini lakukan aja. Nanti yang ke depan itu, dia udah ada di sana. Firman Tuhan pernah bilang gini ya waktu itu ya. Ketika Tuhan Yesus bangkit, dia ketemu dengan siapa ya muridnya itu saya lupa. Maria. Di depan kubur ya. Wanita. Bilang kepada mereka, saya sudah mendahului mereka ke Galilea. Padahal saat itu Tuhan Yesus masih di depannya Maria kan, sama perempuan ini gitu. Tuhan Yesus tapi sampaikan pesan itu kepada mereka untuk disampaikan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus sudah ada di Galilea, murid-muridnya mau ketemu Tuhan Yesus di mana? Di Galilea. Jadi Tuhan udah duluan, tapi ngomongnya lagi present. Dia udah ada di sana dan dia akan bertemu dengan kita di sana gitu. Maksudnya masa depan kita itu di sana udah ada Tuhan gitu. Yang tadi saya jelaskan ini. Jadi ngapain kita bingung? Oh, udah ada Tuhan berarti everything is okay. Kalau udah ada Tuhan ya. Lalu ngapain dikhawatirin? Masa depannya nggak usah. Jadi pemikiran saya udah yang nggak mikirin begitu lagi, karena manusia boleh ngerencanain, tapi pasti Tuhan yang buat perubahan, dan itu betul-betul terjadi. Dari hal-hal simple ya, hal-hal yang sederhana, bentrokan jadwal, apa segala macam. Ada jadwal-jadwal kan banyak ya pada. Pasti kan, udah direncanain semua bentrokan-bentrokan ini. Saya cuman, ya oke. Pasti Tuhan buka jalan. Anak saya mau bikin ada mesti les ini, vokal dan segala macam, gurunya belum dapat dan segala macam. Kan dia ini opera, vokal opera. Dicari guru itu kan spesifik yang sulit sekali nyarinya gitu. Pasti Tuhan sediakan. Dan betul itu kayak yang udah Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Dapat gurunya sekarang gitu. Dan 2 sekaligus lagi dapatnya, dan dua-duanya bagus. Wah, saya bilang waduh pas banget, karena dia harus pergi ke China, belajar ke China juga dalam tahun-tahun yang ke depan. Kayak timingnya tuh semuanya pas, tepat, walaupun ada apa namanya, mungkin jadwal-jadwal yang agak kacau. Beres aja tuh, ada aja
yang simpul-simpul yang gitu langsung terbuka gitu. Ya. Yang closing doors itu kayak langsung open gitu. Wow. Ya. Yang open memang tutup juga. Ya. Memang Tuhan nggak suruh ke situ, ya sudah. Ya udah. Ya. Dan saya nggak mau marah. Ngapain? Orang Tuhan yang tutup, ngapain saya marah? Lu buka. Jadi kayak gitu. Iya. Sekarang jadi udah berubah cara pandangnya, memang lain dibanding sebelumnya. Ya. Kayak gitu kira-kira. That's amazing, bro. Mungkin bro, in closing, Iya ya. untuk pesan terakhir untuk bro, buat bro ya, untuk yang nonton. Mungkin kan kita sebagai manusia masih lagi chasing, bro. Iya. Ada aja yang kayak ya bro bilang lah, kita ada yang mau chasing otomotif, mau mobil lah, itulah bro, timeline yang mungkin kita udah ada. Pesan bro apa setelah kejadian ini untuk yang nonton? Kita perlu tahu bahwa manusia itu ada batas, ada endingnya. Tapi kita nggak tahu kapan endingnya, Ya, selesainya. Tapi waktu kita ini kan sangat pendek sebenarnya. benar. Paling 80 tahun, 90 tahun kalau memang Tuhan kasih kesempatan dan masih bisa sehat, puji Tuhan. Tapi kan tetap ada endingnya, pasti Of course. meninggal juga. Ya. Jangan sampai kita hidup seakan-akan kita nggak akan pernah meninggal. Jangan. Karena kalau kita hidup seperti itu, maka kita akan hidup dalam kesia-siaan mengejar hal-hal yang kayak tadi. Ya. Material things gitu ya. Ya. Yang padahal itu semua dibuat oleh manusia. Ya. Tapi kita harus mengejar sesuatu yang sifatnya lebih kekal. Karena yang kekekalan itu kan ribuan tahun. Benar. Bayangkan, ribuan tahun ini ditentukan oleh yang hanya sepenggal 80-90 tahun ini. Ya. Kalau kita hidup hanya mengejar itu, material, kita akan sengsara ribuan tahun di alam kekekalan nanti setelah kematian. Gitu. Ya. Karena saya udah ngintip, ada alamnya. Jadi jangan bilang nggak ada gitu. Ya. Mungkin orang ateis mungkin bilang nggak ada, atau orang yang lain mungkin ada yang bilang kita akan hidup kembali kok nanti, mungkin bentuknya lain. Atau saya bilang enggak nih, ini ada, sekarang sering ngintip. Jadi gimana ya, ada gitu. Iya. Saya mau bilang apa lagi? Masa karena itu kebenaran jadi buat apa saya? Maksudnya versi saya ya, karena saya ngalamin gitu. Ya. Nah, jangan sampai kita melupakan ada yang kekal ini tadi yang ribuan tahun. Yuk kita di sini selama waktu masih ada. Pakai dengan sebaik-baiknya. Cari Tuhan. Karena Dia adalah kebenaran yang sejati. Dia adalah Tuhan yang exist, ada, yang hidup, yang pernah jadi manusia, dan Dia sudah mempersiapkan tempat bagi kita di alam yang kekal nanti. Kita akan bersama-sama dengan Dia. Nah, begini, bro. Saya ini kan juga saya juga reporter dan saya belajar ekonomi. Iya. Saya pernah di Bloomberg juga. Iya. Jadi belajar tentang perdagangan, Ya. saham, ekonomi, mikro makro. Ya. Saya belajar. Dan ekonomi dunia itu saat ini ditentukan oleh apa? Scarcity kan. Ya. Harga atau nilainya. Benar. Itu kan soal kelangkaan. Ya. Kenapa dibuat langka? Ya karena memang sengaja dibuat demikian. Ya. Supaya apa? Supaya harganya naik. Ya. Contoh, beras. Tahu-tahu kita nggak bisa temukan beras yang seharusnya kita bisa beli murah, nggak ada gitu. Ya. Akhirnya karena itu ditimbun, Ya. semakin langka, harga makin tinggi kan. Ya. Padahal sebenarnya kalau dibuat dengan sengaja tidak langka, Ya. pasti harganya turun. Benar. Ya. Nah, ini nggak cuma berlaku pada beras, berlaku pada semua barang materi di dunia. Dan ini by design oleh orang-orang yang mengkontrol ekonomi dunia. Ya. Dan ini by design. Ya. Jadi yang kita kejar hal-hal yang mahal untuk status, ini by design, dan ini kita dibohongin. Ini marketing banget supaya mereka dapatkan kekayaan. Sementara kita jadi konsumen yang nggak mampu, nggak punya uang untuk beli itu, cuma dapat impian-impian yang akhirnya itu impian belaka yang menipu kita gitu, membuat kita jadinya pikiran kita tuh distract ke situ, tapi nggak cari Tuhan, sesuatu yang lebih kekal. Dan ini kerjaan iblis juga gitu. Ya. Kalau punya mobil ini, Ya. berarti saya orang kaya, orang berhasil, sukses. Ya. Padahal kalau mobil itu
Tinggal dibuat banyak aja, nggak langka, pasti murah juga jatuhnya. Yeah. Semakin banyak kan, Yeah. awal-awal mobil listrik karena belum banyak, mahal. Yeah. Sekarang banjir. Secondnya aja yang baru udah berapa gitu. Nangkep kan? Ini by design gitu. Correct. Yeah. Jadi buat apa kita kejar sesuatu yang ada orang yang lagi cari untung di situ. Dan by design mereka melakukan itu Benar. untuk ngambil kekuasaan. Yeah. Mungkin pernah dengar soal elit global lah, Yeah. soal perusahaan-perusahaan keuangan yang mengatur keuangan dunia. Yeah. Ya emang by design gitu. Yeah. Mereka tuh ada betul gitu, nggak main-main itu. Kita ini korban semua jadinya yang melihat di Instagram kehidupan yang kayaknya indah, Selalu bagus, wah elah gitu. Men buat apa? Ini tipuan semua. Yeah. Memang itu real material yang ada, tapi kan itu didesain untuk itu, memang untuk membuat kita distract gitu. Yeah. Kita chasing itu. Iya chasing itu, padahal kita harusnya kejar sesuatu yang kekal, yaitu pengenalan akan Allah, pengenalan akan Bapa Surgawi. Karena ujung-ujungnya di Matius 25 buat yang domba-domba sini masuk, karena kamu ketika aku lapar kamu kasih aku makan, ketika aku telanjang kamu kasih aku pakaian, ayo sini. Tapi pas mereka yang sebelah kiri bilang, Tuhan Yesus bilang, nyahlah kamu karena aku tidak mengenal kamu. Waduh, repot kalau udah angkat tangan di gereja, tapi habis itu Tuhan bilang ujung-ujungnya, sorry nggak kenal. Yeah. Mateng nggak? Yeah. Mateng lah. Kita kira kita udah ini melakukan semua ini, ternyata nggak kenal, mah. Mendingan yang paling utama jadi apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Amen. Kenal yang punya surga aja, itu yang paling penting. Amen. Sekarang kalau hidup saya, buat penonton juga gitu ya. Amen. Sip. Bro, thank you so much for your Sama-sama. time. Thank you so much for your story. And I know and believe God has an amazing plan for your life. Especially Amen. sekarang bro udah bener-bener visionnya udah beda banget. Dan memang, I can't wait to see what God has in store. Yes. Thank you, bro. Amen. Thank you so much. Thank you so much. God bless. Thank you for tuning in to Defy the Odds. If this story moved you, share it with a friend. Don't forget to subscribe so you don't ever miss an episode.